Maka kehilangan semangat itu seperti burung yang kehilangan sayap. Saya ulang lagi kalimatnya. Kehilangan semangat itu, Pak, seperti burung yang kehilangan sayapnya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab namanya Madarijus Salikin. Ketika beliau mendefinisikan himmah dalam bahasa Indonesianya semangat atau cita-cita yang tinggi, beliau mengatakan bahwa himmah itu atau semangat itu seperti kedua sayap bagi burung tadi. Dengan kedua sayap ini burung bisa terbang tinggi. Jika burung itu terbang dengan kedua sayapnya, maka seorang muslim itu terbang dengan tekad dan semangatnya. Jadi ada waktu di mana tidak semangat itu menjadi musibah. Ketika kita sudah mau di penghujung kehidupan, lalu kita tidak bersemangat, musibah. Usia 40 tahun ke atas belum rajin ke masjid, musibah. Usia 40 tahun ke atas ya belum rajin baca Quran, musibah. Belum rajin tahajud, musibah. Apalagi usia 40 tahun ke atas masih rajin maksiat, itu tanda tangan kontrak setuju masuk neraka itu kayak begitu. 40 tahun itu Pak sudah cukup Pak membuat kita banyak belajar. 40 tahun itu kalau latihan karate udah expert itu. Betul atau tidak? 40 tahun kalau latihan renang itu udah expert itu. Jadi kalau ada orang 40 tahun meninggal, lalu dia ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk neraka? Pasti Allah akan mengatakan, dia bilang apa? Gak ada peringatan. Gak ada yang ngasih tahu. Maka Allah akan katakan kepadanya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah berikan usia kepadamu, usia yang cukup untuk bisa mengambil pelajaran? 40 tahun cukup enggak sih kalau mau belajar? Cukup enggak? Halo? Sekarang ini aja ada metode-metode 1 bulan lancar bahasa Inggris. Ada. Bayangin itu. Bener enggak? Metode membaca Quran bukan lagi pakai sebulan, jam sekarang. Sekian jam bisa baca Quran lancar. 40 tahun coba. Apa yang bisa kita katakan kepada Allah nanti usia 40 tahun kemudian belum membaik mentalitas kita, kejiwaan kita, ibadah kita. Apa yang akan kita katakan kepada Allah? Bukankah aku telah berikan umur kepadamu, kata Allah. Waja'akumun nadhir, aku telah berikan kepadamu an-nadhir, peringatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat zuhur, semoga semuanya senantiasa di dalam kesehatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke tema kajian, kita awali kajian ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita siang hari ini tentang merawat semangat ibadah. Merawat semangat ibadah. Kenapa perlu merawat semangat ibadah? Karena ukuran sukses itu adalah ibadah. Kalau sukses itu ukurannya harta, Qarun berarti sukses. Betul atau tidak? Kalau ukuran sukses itu jabatan, Fir'aun berarti sukses. Akan tetapi sukses adalah ketika kita berhasil menjalankan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Seorang guru, ukuran suksesnya bukan apakah dia punya mobil atau tidak punya mobil. Tidak bisa kita menyebut guru itu gagal karena dia nggak punya rumah.
masih kontraktor, masih ngontrak. Karena dia masih naik bis, nggak bisa kita ukur gagalnya seorang guru dengan ukuran itu semua. Suksesnya guru diukur dari bagaimana anak didiknya itu memiliki karakter akhlak yang mulia. Setuju ya? Ketika anak-anak didik itu berkarakter mulia, berakhlak mulia, maka guru ini kita bilang sukses meskipun rumahnya masih ngontrak. Meskipun dia nggak punya kendaraan. Kenapa? Karena sukses itu tidak bisa dilepaskan dari tujuan. Nah, kalau saya tanya tujuan kita ke dunia ini untuk apa? Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tujuan kita ibadah. Maka sukses dan tidaknya kita adalah tergantung apakah kita sukses ibadah atau tidak. Seorang karyawan di-hire untuk menjadi sekretaris di kantornya. Seandainya sekretaris di sebuah kantor ini sukses mengepel seluruh lantai ruangan, kinclong. Tapi tugas dia sebagai sekretaris tidak dilakukan. Kira-kira menurut bosnya ini karyawan sukses atau karyawan gagal? Gagal. Dia sudah melakukan sesuatu atau belum? Enggak melakukan apa-apa. Maka walaupun kelihatannya orang itu sibuk banget, sibuk, jabatan tinggi, kerjaannya full, tapi kalau dia tidak beribadah, maka di sisi Allah orang ini zero, nggak punya nilai apa-apa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah mengapa kita perlu merawat semangat ibadah, karena ibadah ini adalah ukuran orang sukses atau tidak sukses. Maka di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menyebut semua manusia rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Semua manusia. Orang kaya rugi. Miliarder rugi, pejabat rugi, rakyat biasa rugi. Siapa yang tidak rugi? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jamaah sekalian. Maka kalau kita lihat ada orang punya jabatan tinggi, nggak beriman, nggak beramal soleh, kita lihat dengan kacamata surah Asr, orang itu rugi. Kita melihat orang itu kaya sekali, miliarder, tapi nggak beriman, nggak beramal soleh, rugi orang itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi ini alasannya mengapa merawat semangat ibadah. Nah, kenapa perlu bersemangat? Karena semangat ini rumus sukses sebenarnya. Semua orang sukses rata-rata memiliki semangat. Dan semua orang yang gagal, baik urusan dunia dan akhiratnya adalah karena ketiadaan semangat. Kalau soal kemampuan insya Allah kita tidak tapi bedal. Coba saya mau tanya nih. Ini bicara mampu ya, bukan mau ya. Kira-kira mampu nggak kita khatam Al-Quran 1 hari 1 juz? Mampu nggak? Bukan mau. Saya sudah hitung itu. Kalau orang itu sudah hafiz Quran, baca Quran itu, dia itu 1 juz itu kalau dia hafiz, itu paling lama 20 menit. Yang hafiz. Yang tidak hafiz Quran, yang nggak hafiz tapi bacaannya sudah lancar, itu dia bisa selesai 1 juz sehari, sudah saya hitung itu kira-kira 40 menitan.
Berarti yang tidak begitu lancar 1 jam kira-kira selesai nggak 1 juz? Halo, selesai nggak? 1 juz khatam Quran, 1 juz. 1 juz itu Pak 10 lembar. Selesai nggak? Halo? Berapa jam kita itu main HP? Saya kemarin baca Facebooknya salah satu syekh di Syria. Menarik. Dan itu menonjok. Dia bilang begini, sebenarnya semua kita umat Islam ini bisa hafal Quran loh, semua. Semua dia bilang gitu. Kaget juga saya. Dengan syarat interaksi kita dengan Quran sama persis dengan interaksi kita dengan gadget. Bangun tidur pegang apa? Bangun tidur pegang apa? Gadget. Sebelum tidur pegang apa? Ntar habis sholat pegang apa nanti nih? Habis kajian. Sampai dia bilang begitu. Semua umat Islam itu bisa hafal Quran. Dia bilang. Asalkan interaksinya dengan Quran seperti interaksinya dia dengan gadget. Sampai mengatakan itu. Wah ini bagus banget ini saya bilang. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali waktu kita yang terbuang lebih dari 1 jam untuk yang sia-sia. Kita semuanya mampu sebulan sekali khatam Quran. Mampu. Mampu nggak sholat 2 rakaat tiap malam sholat tahajud? Mampu nggak kira-kira? Mampu nggak nih jamaah? Mampu nggak? 2 rakaat aja tiap malam. Mampu nggak? Mampu. Setiap hari sholat duha 2 rakaat saja mampu nggak? Sanggup atau tidak? Mampu insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholat jamaah mampu nggak kira-kira? Berapa jarak rumah antum ke kantor? Jauh kan? Berapa jarak dari rumah kita ke masjid? Sebenarnya seluruh ibadah yang Allah ajarkan kepada kita semuanya kita mampu. Bahkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu semuanya jauh di bawah kemampuan kita. Kemampuan kita jauh lebih besar daripada beban yang Allah timpakan kepada kita. Kita mampu nggak naik haji? Halo, mampu nggak naik haji? Kan sudah ada bukti. Tukang bubur naik haji. Terus apa lagi? Nenek haji, nenek kaya. Apalagi? Tukang pemulung naik haji. Saya mau tanya, nih sebentar lagi nih hari raya kurban. Mampu nggak kita berkurban? Berapa harga kambing sekarang? 3 jutaan ya. Mampu nggak? Kita sudah banyak menemukan ya pemulung berkorban, gitu kan sudah banyak. Tukang becak berkorban, tukang ojek berkorban. Masa orang-orang udah dikerja di sekitar bandara nggak mampu berkorban? Pasti mampu. Tapi apa gunanya kemampuan itu kalau tidak ada semangat? Maka kehilangan semangat itu seperti burung yang kehilangan sayap. Saya ulang lagi kalimatnya. Kehilangan semangat itu Pak, seperti burung yang kehilangan sayapnya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab namanya Madarijus Salikin. Ketika beliau mendefinisikan himmah dalam bahasa Indonesianya semangat atau cita-cita yang tinggi, beliau mengatakan bahwa
Himmah itu atau semangat itu seperti kedua sayap bagi burung tadi. Dengan kedua sayap ini burung bisa terbang tinggi. Jika burung itu terbang dengan kedua sayapnya, maka seorang muslim itu terbang dengan tekad dan semangatnya. Halo. Coba. Anak orang miskin enggak punya buku, tapi semangat membaca. Kira-kira bisa nggak dia dapat ilmu meskipun nggak punya buku? Bisa. Datang ke mana? Ke perpustakaan. Atau cari hotspot yang gratis. Banyak di masjid kami hotspotnya gratis buat anak-anak. Banyak hotspot gratis di beberapa masjid, hotspotnya gratis agar orang-orang yang nggak punya itu bisa mengakses ilmu pengetahuan lewat internet. Tapi orang kaya yang mampu membeli buku tapi nggak punya semangat untuk membaca, maka apa gunanya kemampuan itu kalau tidak ada semangat? Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, apa yang saya sampaikan ini Allah firmankan dalam surah Al-Hajj. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan syiar Allah. Apa itu syiar Allah? Segala hal yang berhubungan dengan Allah itu syiar Allah. Salat syiar Allah, puasa syiar Allah, baca Quran syiar Allah, tahajud syiar Allah. Siapa yang bisa mengagungkan menjalankan syiar Allah? Jawabannya min taqwal qulub. Orang memiliki hati yang takwa, orang yang memiliki hati yang kuat, hati yang kokoh, hati yang teguh, hati yang bersemangat, taqwal qulub. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini yang ke masjid ini kenapa? Semangat. Nggak ada semangat, nggak akan ke masjid. Jadi semangat itu adalah energi, adalah ruh. Bahkan sebagian mengatakan semangat itu bahkan menghidupkan tulang-tulang yang sudah mati. Oh, bahasanya begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih muda dulu, mungkin belum semangat ibadah, orang masih maklum. Masih muda, masih senang leha-leha, bermain-main. Orang mungkin begitu bilangnya, wah wajar anak muda. Pak, ada males yang jadi musibah, Pak. Ada malas yang tidak tepat waktu. Kapan malas itu tidak tepat waktu? Malas di titik akhir kehidupan itu nggak tepat, Pak. Dan kapan orang itu disebut telah memasuki titik akhir kehidupan? Para ulama mengatakan usia 40 adalah usia di mana orang telah memulai titik akhir kehidupan. Betul. Yang 40 tahun ke atas angkat tangan. Enggak ada yang mau ngaku di sini. Saya si Ustadz 17 tahun, Ustadz. Jangan menganggap usia kita itu usia matahari mau terbit. Sehingga kita merasa gampang kapan-kapan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, usia 40 tahun bahkan secara medis, secara kesehatan, usia 40 tahun itu tubuh kita itu tidak akan mengalami pertumbuhan sudah. Usia 40 tahun semua orang mengalami penurunan, ada yang turunnya smooth, ada yang turunnya langsung terjun bebas, tergantung dia memaintain olahraganya gitu kan.
tergantung kejiwaannya. Tetapi semua sepakat bahwa usia 40 tahun orang sudah sampai puncaknya, dan orang yang sudah sampai puncaknya akan turun. Makanya kenapa di usia 40 tahun itu orang konon makannya nggak pakai mulut tapi pakai otak. Kalau makan itu ngelihat kambing gulai, mikir dulu, kan otaknya jalan dulu. Wah, ini kolesterol nih. Itu makannya pakai otak. Bukan cuma pakai mulut. Coba di bawah 40 tahun hajar, kan gitu. Tapi memang hidup ini tidak dibuat oleh Allah bagi semua kita menjadi sempurna. Dulu waktu kita masih muda, waktu banyak, badan sehat, duit nggak punya, bener nggak? Aku udah kerja luar biasa nih, pas udah kerja, alhamdulillah duit punya, badan sehat, waktu kagak punya. Betul atau tidak nih? Ntar udah tua, alhamdulillah pensiun, waktu banyak. Duit sih ada, rajin menabung, rajin investasi, sehat kagak punya. Tuh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini keruh, jamaah sekalian. Keruh. Dan kita yang menginginkannya jernih, padahal Allah menjadikan dunia ini penuh dengan kekeruhan. Agar kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita, maka Allah buat keruh. Ini nggak cerita aja nih, semua ini punya masalah, kelihatan dari wajah-wajahnya, betul nggak? Kalau kita bergaul mungkin kepada orang kaya bukan sedikit masalahnya, besar. Kalau karyawan model kita mah, ya pulang kerja udah masa bodo amat sama kantor, ya kan? Bener nggak? Nah kalau bos kantor mikirnya 24 jam itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu di mana tidak semangat itu menjadi musibah. Ketika kita sudah mau di penghujung kehidupan, lalu kita tidak bersemangat, musibah. Usia 40 tahun ke atas belum rajin ke masjid, musibah. Usia 40 tahun ke atas, ya belum rajin baca Quran, musibah. Belum rajin tahajud, musibah. Apalagi usia 40 tahun ke atas masih rajin maksiat, itu tanda tangan kontrak setuju masuk neraka, itu kayak begitu. 40 tahun itu Pak sudah cukup Pak membuat kita banyak belajar. 40 tahun itu kalau latihan karate udah expert itu. Betul atau tidak? 40 tahun kalau latihan renang itu udah expert itu. Jadi kalau ada orang 40 tahun meninggal, lalu dia ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk neraka? Pasti Allah akan mengatakan, dia bilang apa? Nggak ada peringatan. Nggak ada yang ngasih tahu. Maka Allah akan katakan kepadanya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah berikan usia kepadamu, usia yang cukup untuk bisa mengambil pelajaran? 40 tahun cukup nggak sih kalau mau belajar? Cukup nggak? Halo? Sekarang ini aja ada metode-metode 1 bulan lancar bahasa Inggris. Ada. Bayangin itu. Bener nggak? Metode membaca Quran bukan lagi pakai sebulan, jam sekarang. Sekian jam bisa baca Quran lancar. 40 tahun coba. Apa yang bisa kita katakan kepada Allah nanti usia 40 tahun kemudian belum membaik mentalitas kita, kejiwaan kita, ibadah kita. Apa yang akan kita katakan kepada Allah? Bukankah aku telah berikan umur kepadamu, kata Allah, waja'akumun nazir, aku telah berikan kepadamu an-nazir, peringatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kita perlu merawat semangat ibadah ini, ya, karena nanti di akhirat siapa orang kaya itu yang sukses ibadah? Siapa orang yang miskin? Yang miskin ibadahnya.
Itu hakikatnya. Kalau kaya di dunia ini kaya mimpi. Miskin di dunia ini miskin mimpi. Coba, ada orang bermimpi terkaya di dunia, hebat nggak? Bermimpi, dia tidur terus ngimpi jadi orang kaya di dunia, terkaya di dunia, hebat nggak? Hebat nggak? Susah ya jawabannya. Orang tidur terus bermimpi, dalam mimpinya dia menjadi orang terkaya di dunia, hebat nggak? Kenapa? Cuma mimpi. Ada orang tidur terus bermimpi, dia bermimpi menjadi orang termiskin di dunia. Itu kira-kira musibah nggak? Enggak, kenapa? Cuma mimpi. Dengarkan ini ya. Hidup di dunia ini seperti orang yang sedang bermimpi. Kematian adalah saat Anda terbangun dari mimpi itu. Saya ulang lagi ya. Kehidupan di dunia ini seperti orang sedang bermimpi. Jadi kalau orang kaya sekarang di dunia ini kaya harta, itu mimpi. Nanti waktu dia mati dia terbangun dari mimpinya. Maka orang hebat yang sesungguhnya adalah orang yang benar-benar kaya saat terbangun. Bukan saat bermimpi. Sudah nyambung. Musibah sebenarnya adalah orang yang termiskin di dunia saat terbangun dari tidurnya. Bukan saat dia sedang bermimpi. Dan kehidupan dunia ini pada dasarnya kita semuanya sedang bermimpi. Dan kehebatan kita nanti saat kita mendapati kenyataan, saat bangun ketika kita masuk ke alam barzah nanti. Halo. Kalau saya tanya halo jawabannya hai. Halo. Hai. Halo Mas Ahmad. Wah saya ini. Ustadz nasihatin semangat ibadah kita hari ini berpuasa Ustadz. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah-ibadah yang tidak ada dalam catatan kita itu bukan karena ketiadaan kemampuan, tetapi ketiadaan semangat. Ada banyak hal yang lebih berat dari ibadah yang mampu kita lakukan. Yang menguras tenaga kita, pikiran kita, kita mampu lakukan. Sementara ibadah yang justru menurut saya tidak ada peristirahatan yang terindah melebihi ibadah. Banyak lihat tuh, kalau habis ibadah pada ngantuk-ngantuk kan istirahat tuh. Bener nggak? Halo? Justru ibadah itu adalah saat peristirahatan kita yang sesungguhnya. Nabi SAW bersabda, "Ju'ila qurratu aini fis shalah." Allah jadikan ketenangan hatiku, kegembiraan jiwaku di dalam salat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bersemangat dalam beribadah? Yang pertama adalah kita harus punya target ibadah yang banyak, yang besar. Kalau orang-orang bisnis biasanya mereka target omset sebulan sekian puluh juta, sekian ratus juta. Biasanya owner bisnis itu sudah bicara target tahun ini kita mendapatkan keuntungan sekian ratus juta. Rata-rata perusahaan pasti itu menetapkan. Betul nggak? Tanya teman-teman yang kerja di pajak. Itu pemerintah biasanya menetapkan pencapaian pajak tahun ini harus sekian. Waduh, itu orang-orang pajak itu bagaimana mereka kemudian tidak bisa tenang. Kenapa tidak bisa tenang? Karena targetnya betul-betul tinggi. Kira-kira kalau kita nih, ini contoh aja, mudah-mudahan tercapai. Kalau antum targetnya kepengen punya income 50 juta, kira-kira bisa santai nggak? Hah? Atau kurang tinggi 50 juta? Kurang tinggi katanya, 100 juta misalkan per bulan. Antum punya usaha, target 100 juta, kira-kira antum santai-santai akan sibuk? Hah? Pasti sibuk.
Jadi orang-orang yang kehidupannya penuh dengan santai-santai itu orang-orang nggak punya target itu. Sekarang saya mau tanya, kalau antum sehari targetnya 1 juz baca Quran, kira-kira antum waktu luang antum, kira-kira antum sia-siakan atau antum akan gunakan untuk baca Quran? Kenapa nggak ada semangat, nggak ada target sih baca Quran? Kalau ada yang mati doang, itu pun baca surat apa? Baca surat Yasin. Coba jamaah sekalian kita targetkan sebulan sejuz Quran. Maksudnya sehari 1 juz Al-Quran. Jadi 1 bulan sekali khatam. Gak usah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu sekali khatam itu mah. Ini bukan sok sombong. Kalau di bulan Ramadan sekali khatam itu mah bukan target. Betul atau tidak? Minimal 2 kali itu kalau Ramadan tuh. Sekali hatam udah bangga bener. Ramadan kok sekali, 2 kali Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu target? Boleh jadi terkadang tidak tercapai sehari 1 juz, Pak. Tapi yang jelas pasti di hari itu banyak nggak baca Quran kita. Jadi terkadang kita punya target A, target B, target C boleh jadi tidak tercapai karena memang Allah lah yang juga memberikan hasil itu sendiri. Tetapi paling tidak hidup kita akan menjadi produktif. Kalau kita ada target dalam 1 minggu ada qiyamul lail, boleh jadi nggak tiap malam kita qiyamul lail, tetapi paling tidak lebih banyak malam yang kita qiyamul lail. Halo, nyambung nggak nih? Jadi berapa kali atam dalam sebulan? Berapa kali tahajud dalam seminggu? Dengarkan ini, semua yang tidak kita targetkan, tidak kita akan lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penutup, waktu kita habis. Banyak sebenarnya ya. Agar kita semangat. Sadari jamaah sekalian, hidup ini singkat. Dunia ini singkat. Usia kita jauh lebih singkat. Yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat. Saya mau tanya di sini, yang udah pernah naik Monas angkat tangan. Udah pernah? Naik Monas udah pernah? Udah pernah? Udah pernah naik Monas? Sekali. Udah pernah naik Monas? Nah, kapan naik Monasnya? Waktu udah tinggal di Jabotabek atau belum? Kalau antum tanya orang Jakarta di sekitar Jakarta itu, dekat Menteng situ, udah pernah naik belum? Belum. Tapi orang-orang yang datang dari Sumatera, datang dari Jawa, kalau mereka seminggu ke Jakarta, salah satu destinasinya Istiqlal, terus apa lagi? Monas sudah pasti itu. Tanah Abang udah pasti itu. Siapa yang belum ke Tanah Abang di sini? Jangan-jangan loh. Kenapa orang-orang dari daerah itu mereka bahkan lebih dulu mendatangi tempat-tempat itu. Sementara orang yang tinggal, yang Monas itu kelihatan dari rumahnya, buka jendela, belum naik ke Monas. Kenapa? Karena merasa masih banyak waktu. Saya kan tinggal sini, kapan-kapan bisa ke situ. Sementara orang-orang yang datang untuk turis ke Jakarta ini, saya kan cuma seminggu nih. Seminggu ini harus banyak. Gak tahu saya kemari lagi apa enggak. Betul nggak nih? Orang-orang yang merasa banyak waktu, biasanya mereka akan menunda-nunda. Kalau menunda nggak ke Monas sih nggak apa-apa. Iya kan? Nggak ke Tanah Abang sih nggak apa-apa. Tapi kalau menunda-nunda amal, Pak, ini bahaya besar. Nah, orang-orang yang merasa hidup di dunia ini panjang sekali,
masih banyak waktu adalah orang-orang yang akan kehilangan banyak amal. Kemarin kita dengar anaknya Pak Ridwan Kamil, semoga Allah mengampuni, menerima amal solehnya. Dan siapapun yang kehilangan anak, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehilangan anak itu sebagai sebab terhalangnya orang tua dari neraka. Amin. Siapapun itu. Bagaimana? Kematian itu nggak ada rumusnya, Pak. Bisa jadi yang muda duluan, yang tua belakangan. Yang sehat duluan, yang sakit belakangan. Bisa saja bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak-bapak enaknya aja. Satu-satunya rumus bagi kematian. Dengarkan ini. Satu-satunya rumus bagi kematian adalah dia tidak punya rumus. Itu rumusnya. Dan demi Allah, siapapun yang belum bersegera tahajud, bersegera untuk memperbanyak amal soleh, orang ini adalah orang yang merasa masih lama kehidupannya. Betul. Saya beberapa negara sudah saya datangi. Rata-rata apalagi bandara internasional rata-rata ada eskalatornya. Kenapa? Kenapa di bandara itu mesti ada eskalatornya? Mempercepat waktu. Kenapa perlu mempercepat waktu? Biar nggak telat. Waktu pesawat nggak bisa suruh tunda. Iya kan? Telat tinggal. Maka ketika waktu itu merasa mepet, maka orang butuh teknologi untuk mempercepat. Maka teknologi itu kenapa diberikan kepada orang-orang akhir zaman ini? Karena orang-orang akhir zaman ini usianya pendek-pendek. Iya kan? Orang dulu nggak butuh teknologi. Kenapa orang dulu nggak butuh teknologi? Umurnya panjang-panjang kok. Mau melakukan perjalanan selama 50 tahun masih banyak sisa waktu. Orang-orang sekarang kalau tidak mempercepat, maka umur mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Maka umur pendek ini jamaah sekalian, sebenarnya dari sisi lain adalah karunia bagi kita agar kita mempercepat speed itu. Jamaah sekalian yang dimakan terakhir, Abu Musa al-Asy'ari di hari tuanya dia lipatkan semangat ibadahnya sampai orang melihat beliau tuh kasihan. Kata orang-orang, kenapa engkau siksa dirimu dengan ibadah yang begitu berat di hari tuamu? Istirahatkan dirimu, wahai Syekh. Apa kata beliau? Kuda pacu saja, kuda pacu ketika sudah mau sampai garis finish, dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Percepat. Yang tersisa dari waktuku jauh lebih sedikit dari yang dimiliki oleh kuda pacu. Dan hanya kuda pacu yang menjadi pemenang. Ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan terbakar semangat kita setelah ini. Ya, sehingga ibadah kita bisa kita maksimalkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.